Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para penggemar sepak bola? Kembali lagi di channel saya, yang tentunya membawa kabar-kabar terbaru tentang sepak bola. Ikuti terus beritanya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa tonton sampai akhir biar gak ada salah pahaman. Dan yang belum subscribe wajib subscribe. Yang udah subscribe terima kasih sudah dukung channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menonton. Surya.co.id, berikut 4 fakta kekalahan Persebaya lawan Persipura Jayapura di BRI Liga 1 2021 pekan ke-23, tes PCR jadi sorotan dan 2 wonderkid debut. Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan menyakitkan saat melawan Persipura Jayapura di Stadion Ngurah Rai, Bali, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 malam. Bajul Ijo takluk dengan skor 2-0 tanpa balas lewat brace Yevhen Bohashvili. Di balik kekalahan Persebaya Surabaya, terdapat sejumlah sorotan yang menggemparkan. Mulai dari absennya sejumlah pemain pilar akibat positif lewat tes PCR, hingga 2 wonderkid yang mendapatkan kesempatan debut. 1. Polemik tes PCR. Sejumlah pemain penting Persebaya Surabaya yaitu Alwi Slamet, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Arif Satria, Ricky Kambuaya mendapatkan hasil positif COVID-19 dari tes PCR PT LIB hari H menjelang kick-off pertandingan. Nama-nama yang tiba-tiba positif itu pun dibawa untuk tes PCR mandiri dan hasilnya ternyata negatif. Sekretaris Persebaya, Ram Surahman, menjelaskan kronologi tes PCR mandiri yang dilakukan pihaknya. Disampaikan Ram, Persebaya menggelar tes PCR mandiri untuk para pemain sebelum pertandingan lawan Persipura Jayapura, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Hasilnya, 2 pemain asing Persebaya Bruno Moreira dan Taisei Marukawa negatif COVID-19. Hasil tes dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bali Jimbaran pada Minggu, pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Hasil yang sama juga didapat pada tes PCR Arif Satria dan Ricky Kambuaya. Keempat pemain ini tidak bisa tampil pada pertandingan Persebaya vs Persipura, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 karena hasil tes PCR yang dilakukan LIB, mereka dinyatakan positif. Berikut kronologi lengkap tes COVID-19 yang dilakukan Persebaya. Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022 Persebaya lakukan tes PCR mandiri pada seluruh pemain dan ofisial. Hasilnya, 3 pemain dinyatakan positif, yakni Samsul Arif, M. Hidayat dan Satria Tama. Tes dilakukan di Laboratorium Klinik DIAGNOS, di mana hasil tes masuk aplikasi Peduli Lindungi. Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2002, Persebaya lakukan tes PCR yang difasilitasi PT Liga Indonesia Baru LIB pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hasil tes diterima Persebaya pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hasil tes PCR ini dijadikan dasar LIB melarang pemain yang positif tampil di pertandingan lawan Persipura. Nama Bruno Moreira, Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, Alwi Slamet dan Arif Satria turut dinyatakan positif. Sedang Samsul, Satria Tama dan M. Hidayat yang pada tes PCR mandiri, Jumat 4/2, yang positif, hasil LIB dinyatakan negatif. Hasil tes dikeluarkan RS Umum Bali Jimbaran Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Menyusul keluar hasil tes PCR dari LIB, Persebaya melakukan tes mandiri. Tes usap dilakukan pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Hasil tes diterima Persebaya hari itu juga pada pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Hasilnya, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Arif Satria,
Alwi Slamet dan Ricky Kambuaya dinyatakan negatif. Hasil tes dikeluarkan RS Umum Bali Jimbaran, sama seperti LIB. 2. Tanpa Aji Santoso. Selain kehilangan sejumlah pemain penting, Persebaya Surabaya juga tampil tanpa pelatihnya yaitu Aji Santoso. Pelatih asal Kabupaten Malang itu disebutkan mendapatkan hasil positif pada pagi hari sebelum pertandingan. Sebagai gantinya, asisten pelatih Mustaqim mendampingi Samsul Arif Ces dari pinggir lapangan. Coach Aji Santoso tadi dinyatakan positif baru tadi pagi. Jadi, semua yang kami rencanakan mulai dari official training hingga semuanya itu semua berubah tentunya dengan pemain yang tidak dalam posisi, kata Mustaqim. 3. Debut dua wonderkid. Absennya sejumlah pemain pilar ternyata menjadi berkah tersendiri bagi pemain muda. Dua wonderkid Persebaya Surabaya mendapatkan debut pada laga melawan Persipura Jayapura. Pemain pertama adalah Rui Arianto yang tampil sebagai starter. Pemain yang seangkatan dengan Marcelino Ferdinand itu tampil mengancam sejak menit pertama, namun sayangnya tak mampu menutup penampilan debutnya dengan gol. Pemain kedua adalah Widi Syarif. Widi Syarif masih di babak kedua menggantikan Rui Arianto. Kedua pemain muda itu patut diapresiasi karena tampil dengan persiapan serba mepet. Pemain yang kami mainkan tadi ada yang belum pernah merasakan kompetisi besar Indonesia, bahkan Liga 3 juga belum pernah, ucap Mustaqim, asisten pelatih Persebaya Surabaya. Kami berani menurunkan pemain seperti si Widi Syarif dan satu lagi Rui. Mereka tidak pernah. Bahkan, baru masuk line up dan main inti. Dia JG kaget. Tetapi, kami tetap membesarkan hatinya bahwa siapapun yang main bagi Persebaya tunjukkan karakter main Persebaya, ujarnya. 4. Samsul Arif ungkap faktor kekalahan. Samsul Arif, pemain senior Persebaya Surabaya mengungkapkan bahwa kekalahan timnya melawan Persipura terjadi karena beberapa faktor. Pertama karena ketiadaan juru taktik Persebaya, yakni pelatih Aji Santoso. Aji Santoso terpaksa absen mendampingi tim karena dinyatakan positif COVID-19. Saya pikir Coach Aji pasti berpengaruh untuk tim. Coach Aji sosok penting bagi tim ini. Coach Aji nahoda tim ini. Pasti ada pengaruh dengan ketidakhadiran Coach Aji terhadap mental pemain, sebut Samsul Arif. Babak pertama kami main bagus. Mungkin karena babak kedua kami ada beberapa pemain yang jarang tampil dan mungkin stamina berkurang serta mental belum siap. Akhirnya tidak bermain maksimal. Tetapi, hal itu wajar. Namun, kalau soal semangat, kami sudah berjuang maksimal dan Persebaya sudah menunjukkan cara bermainnya. Ya, mungkin kami kurang beruntung saja kemasukan 2 gol, imbuh penyerang asal Bojonegoro itu. Lebih lanjut, Samsul Arif juga menyoroti komposisi skuad Persebaya yang tidak tampil dengan kekuatan penuh. Persebaya kehilangan beberapa pilar andalannya seperti Bruno Moreira, Alwi Slamet, Arif Satria, hingga Taisei Marukawa. Praktis, pada laga ini Bajul Ijo menurunkan pemain seadanya yang jarang mendapatkan menit bermain. Ada beberapa pemain yang bahkan baru melakoni debut di Liga 1, yakni Rui Arianto, Widi Syarif Hidayatullah, dan Diki Kurniawan. Kami memang hari ini tampil dengan pemain yang sebelumnya jarang tampil. Mungkin mereka belum punya mental yang kuat untuk menghadapi pertandingan sebesar Liga 1. Tetapi, yang jelas Persebaya malam ini sudah berjuang maksimal. Saya pikir ini hasil yang terbaik, pungkas Samsul. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.